Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang warahmatullahi. mau saya tanyakan, Pak Ustadz, dalam suatu negeri ataupun suatu kaum kan kita harus harus mengikuti suatu pemimpin kan, ataupun suatu pemerintahan. Sedangkan mohon maaf, Muhammadiyah udah menetapkan contoh tanggal 15. Nah, sedangkan si pemerintahan ini tanggal 16. Cara menyikapinya harus gimana, Pak Ustadz? Oke, ini pertanyaannya bagus ini. Cukup dari saya sekian. Muhammadiyah telah menetapkan hari Sabtu. Tiba-tiba pemerintah netepinnya hari Minggu. Mana pendapat yang harus kita ikuti? Tentu kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasul, kita harus menghindari yang namanya taklid. Taklid itu artinya kita mengikuti seseorang atau mengikuti suatu pendapat tanpa kita tahu sandarannya itu apa, alasannya itu apa. Itu taklid. Tapi kalau ittiba, kita mengikuti dengan kita mengetahui alasannya. Makanya ketika kita dihadapkan satu persoalan yang sama tetapi memiliki keputusan yang berbeda, kedua hal ini harus kita cari alasannya. Apa alasan Muhammadiyah puasa hari Sabtu? Dan apa alasan pemerintah puasa hari Minggu? Setelah kita mengetahui alasan keduanya, maka hati ini condongnya kemana? Muhammadiyah atau pemerintah? Kalau hati ini condong kepada pemerintah, maka ikutilah keputusan pemerintah. Kalau hati ini condong kepada Muhammadiyah, ikutilah apa pendapat Muhammadiyah. Karena kalau pilihan kita salah, bukan kita yang bertanggung jawab, tapi mereka yang kita ikuti. Gitu. Paham semua ya? Karena apa? Pemerintah kita melalui Kemenak itu memberikan keluasaan untuk umat Islam memilih. Makanya Muhammadiyah ketika ngumumin hari Sabtu nggak dilarang sama pemerintah. Sah-sah aja. Karena dia memiliki satu kemampuan untuk mengambil sebuah landasan hukum. Jadi nggak dilarang. Jadi Muhammadiyah harus ikut pemerintah, NU harus ikut pemerintah, semua organisasi Islam harus ikut pemerintah. Enggak. Pemerintah memberikan keluasaan. Semua kembali ke diri kita, kemana condong hati kita dari dua pendapat ini yang kira-kira yang mendekati kebenaran yang mana gitu. Bagaimana dengan saya? Saya 50-50. Kadang saya ikut Muhammadiyah, kadang saya ikut pemerintah. Karena landasan saya bukan pemerintah, bukan Muhammadiyah. Landasan saya, alasannya itu mana yang kira-kira mendekati kebenaran. Terutama masalah jatuhnya hilal, derajat hilal. Dan pengetahuan atau informasi kita dari negara-negara tetangga kita. Seperti itu. Jadi kita lihat semua. Artinya kalau saya ikuti pendapat Muhammadiyah bukan berarti saya orang Muhammadiyah. Saya ikuti pendapat pemerintah bukan berarti saya orang pemerintah. Kalau saya cuman ingin mengajarkan bagaimana kita mencari sebuah ilmu itu seperti itu. Harus kritis kita. Apalagi masalah agama. Iya. Kalau masalah duniawi kita wajib mengikuti pemerintah. Nggak boleh kita melanggar aturan pemerintah. Selama urusan dunia, misalnya lampu merah harus berhenti, ya harus berhenti, itu aturannya harus ditaati itu. Walaupun nggak ada hadis, mana hadisnya lampu merah berhenti? Nanti sampai botak juga nggak ketemu. Iya. Warga negara Indonesia harus memiliki KTP ini segala wajib kita ikuti. Tapi kalau menyangkut agama, tentu kita memiliki orang-orang yang kita memiliki sandar kepada mereka yang memang sudah memiliki sebuah kompetensi dalam memutuskan suatu keputusan agama gitu. Karena untuk masalah agama bukan masalah yang bisa dianggap ringan, konsekuensinya akhirat seperti itu. Makanya kita harus belajar dari sekarang mengetahui alasan atau sandaran dari orang-orang yang melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifatnya agama. Iya. Tiba-tiba di kampung kita, saya pernah dulu kaget di Lampung pada waktu itu jam 4 apa setengah 5
Tiba-tiba azan asar, saya kaget, kok 4:30 ada azan asar. Wah, mazhab baru. Iya, asar azannya 4:30. Mazhab baru saya pikir gitu. Karena saya waktu itu sedang bertamu, saya tanya, Pak, kenapa sih ada suara azan? Padahal kan kita udah 3:30. Asar itu 3:30. Iya Pak, katanya. Karena di sini rata-rata orang-orang kampung pulang dari sawah itu jam 4. Kalau Pak Ustadz azan di masjid, di musola jam 3:30, nggak ada yang sholat. Anak lakinya masih pada di sawah, di kebun. Jadi mereka pulang tuh jam 4 baru pulang. Setelah mereka masuk rumah 4:30 baru azan asar. Jadi bukan berkaitan dengan mazhab, tetapi berkaitan dengan hal-hal yang memang sifatnya apa ya, manfaat, azas manfaat. Seperti itu. Jadi boleh kita azan di 4:30 ketika karena azan itu kan memanggil orang sholat. Iya. Azan itu salah satu manfaatnya memanggil orang sholat. Jadi ketika ada orang berkumpul untuk menandakan kita sholat jamaah dengan azan. Makanya kalau kita misalnya di rumah cuman berdua gitu, ya nggak perlu orang lain untuk memanggil ini, nggak perlu azan, nggak apa-apa, langsung iqomat. Tetapi untuk mengumpulkan orang-orang yang ada di rumah itu untuk melaksanakan sholat jamaah dengan melalui perantara azan, seperti itu, Riz. Ya kita berharap sih puasa ini sama seperti tahun-tahun yang lalu, puasanya itu bareng, lebarannya bareng, kan cantik kelihatannya kan, betul kan? Seperti itu. Untuk acaranya kita cari yang mendekati yang sebenarnya itu gimana? Karena mohon maaf, kalau Muhammadiyah kan pakai hitung-hitungan tuh. Jangan jangan kalau pemerintahan pakai hilal kan. Iya. Kalau mendung kan nggak kelihatan tuh otomatis. Jadi kalau seperti itu nyikapinya gimana, Pak? Oke, kalau Muhammadiyah karena mereka memiliki ilmunya, dia selalu pakai hisab. Iya, ada hitungan, ada rumus. Sedangkan pemerintah itu kepada ru'yah, melihat langsung. Melihat sendiri juga nggak satu titik. Ada tempat-tempat yang terlihat hilal itu muncul. Misalnya di daerah Sukabumi, di Banten, sampai ke wilayah tengah dan timur. Itu ada tempat-tempat tertentu yang memang orang melihat hilal. Dan ketika Surabaya melihat hilal, tapi Sukabumi nggak kelihatan karena mendung, orang Sukabumi harus ngikut kepada Surabaya. Nggak mentah-mentah, di Sukabumi nggak kelihatan, di Surabaya kelihatan, jadi kita puasanya besok. Enggak. Karena ada batasannya, 40.000 kilometer. Sebagai contoh, ada salah satu hadis yang tercantum di dalam kitab Bulughul Maram, karangan Ibnu Hajar Asqalani. Satu ketika Rasul sedang berpuasa Ramadan. Tiba-tiba Nabi datang tamu dari luar daerah, dari luar kota Mekah. Dia datang menemui Nabi dan bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah engkau masih berpuasa pada hari ini?" "Masih," kata Nabi. "Karena tadi malam tidak melihat hilal. Makanya kami menggenapkan Ramadan menjadi 30 hari. Karena nggak kelihatan." "Ya Rasulullah, tadi malam dalam perjalanan kami melihat hilal. Makanya kami saat ini tidak berpuasa." Kaget Nabi. Lantas Nabi bilang, "Apakah engkau bersaksi tiada Tuhan selain Allah?" "Saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah." "Dan apakah kalian bersaksi bahwasanya Rasulullah itu utusan Allah?" "Kami bersaksi." Ketika persaksian itu, lantas Nabi berbuka mengikuti tamunya Nabi, yang dia di tempat lain melihat hilal, tapi di Madinah nggak kelihatan. Makanya kalau di Sukabumi nggak kelihatan, tiba-tiba di Surabaya kelihatan, kita wajib ikut. Karena Jakarta, Sukabumi dan Surabaya itu hanya sekian ratus kilometer aja, nggak mencapai titik 40.000. Makanya biasanya kalau Asia Tenggara seragam semua. Makanya ketika misalnya Malaysia puasa hari Sabtu, Singapura Sabtu, Brunei Sabtu, tiba-tiba Indonesia Minggu, aneh. Gitu. Pasti mereka seragam. Gitu. Karena itu jaraknya 40.000 kilometer. Batasan hilal terlihat atau tidak.
Seperti itu, Riz. Oke? Oke. Berarti ente harus banyak baca itu. Informasi, berita. Baik dari negara kita atau negara tetangga. Kadang yang menjadi sandaran juga Saudi Arabia. Tapi kalau di Saudi itu memang kalau berbeda pelaksanaan Ramadan bagi rakyatnya itu nggak masalah. Yang jadi masalah itu berbeda 1 Zulhijjah. Itu ribut di sana. Karena penetapan haji. Kaitannya itu dengan haji. Jangan sampai ada orang wukuf Senin dan Selasa dua-duanya wukuf. Jadi harus disatukan para mufti Saudi disatukan agar mengeluarkan satu keputusan yang sama. Gitu. Karena apa? Untuk kemaslahatan dunia. Jadi mereka ulama ketika berbeda pendapat masuk ruangan mereka berdalil semua dan keluar harus mengeluarkan satu keputusan yang disepakati bersama. Makanya Indonesia kalau memang bisa melakukan hal itu bagus. Ketika Muhammadiyah netapin Sabtu, pemerintah Minggu, udah masukin satu ruangan itu berdua. Mereka kupas semua. Sehingga keluar dari ruangan ada keputusannya Minggu atau Senin yang bisa disepakati oleh kedua belah pihak. Sehingga rakyat nggak bingung. Gitu. Saking keselnya udahlah saya Senin aja lah puasa. Enak bener begitu. Ya, seperti itu, Riz ya. Jadi pengambilan keputusan 1 Ramadan itu bisa melalui hisab, bisa melalui ru'iyah. Tetapi ketika Muhammadiyah melihat atau menghitung jatuhnya hilal itu di atas 2 derajat, pasti sama dengan hilal dan pasti bisa kelihatan. Perbedaannya sebenarnya di situ. Tapi kalau jatuhnya hilal di bawah 2 derajat, apalagi mendekati 1 derajat, hilal itu nggak bisa kelihatan. Kecuali bagi orang-orang tertentu atau tempat-tempat tertentu. Kalau jatuhnya hilal di bawah 2 derajat. Tapi kalau di atas 2 derajat dengan mata telanjangnya bisa kelihatan, nggak perlu diteropong. Seperti itu. Oke, pertanyaan lain silakan.